dalam sesi ini kita akan menjelaskan tentang cakupan ilmu ekonomi. Cakupan ilmu ekonomi itu ada dua. Yang pertama, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro atau mikroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara individu. Jadi dia mempelajari perilaku ekonomi secara individu. Jadi namanya saja mikro. Jadi skopnya itu biar gampang ingatnya mikro, kecil. Jadi skopnya itu individu. Contoh-contoh yang dibahas dalam ekonomi mikro adalah seperti permintaan terhadap barang tertentu di pasar. Jadi permintaan beras, permintaan gula, permintaan baju, permintaan minyak goreng itu mikro. Jadi dia hanya mempelajari barang-barang tertentu dan juga penawaran tertentu. Jadi penawaran beras, penawaran gula di pasar, penawaran minyak goreng di pasar. Nah, itu adalah skopnya dari teori ekonomi mikro. Yang lain misalnya harga barang tertentu, harga beras, harga gula, harga minyak goreng, itu dibahas dalam ekonomi mikro. Juga biaya produksi. Biaya produksi itu dibahas dalam ekonomi mikro. Jadi hal-hal yang bersifat individual atau skopnya skop kecil. Tapi lebih cocok kalau kita bicara individual, karena kalau kita bicara skop kecil, yang kecil itu bisa menjadi besar. Jadi mungkin kita lebih cocok bicaranya ya ekonomi mikro hanya membahas hal-hal yang bersifat individual, per perusahaan, per rumah tangga, per barang tertentu, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas ilmu ekonomi makro atau makroekonomi. Ilmu ekonomi makro adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan. Jadi dia bisa bicara tentang perilaku ekonomi dalam sebuah negara. Nah, tadi beda kan? Tadi individu per rumah tangga, per perusahaan. Kalau ini perilaku ekonomi secara keseluruhan atau negara. Contohnya hal-hal yang dibahas dalam ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Jadi di sini dibahas pertambahan produksi, tapi bukan per barang, bukan per perusahaan, tapi dalam sebuah negara. Jadi semua produksi, semua barang di seluruh negara itu dihitung berapa pertumbuhannya. Yang
kedua, pengangguran di sebuah negara. Jadi yang dibahas ini adalah kondisi pekerja di sebuah negara, bukan kondisi pekerja di sebuah perusahaan, bukan kondisi pekerja yang di PHK di sebuah perusahaan, tapi yang dibahas adalah pengangguran di sebuah negara. Jadi satuannya itu negara. Contoh lainnya, inflasi di sebuah negara. Inflasi itu adalah kenaikan harga. Jadi yang dibahas ini bukanlah kenaikan harga beras, kenaikan gula, kenaikan dari tepung terigu, bukan gitu yang dibahas. Tapi rata-rata kenaikan harga semua barang di suatu negara. Jadi rata-rata kenaikan harga semua barang di suatu negara. Jadi itu contoh-contoh dari hal yang dibahas dalam teori ekonomi makro. Jadi kalau kita bandingkan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro, kalau bicara produksi, dia bicara produksi satu perusahaan. Dan kalau ekonomi makro, bicara produksi dalam sebuah negara. Kalau bicara harga, mikro membahas harga per barang. Kalau ekonomi makro membahas perubahan harga semua barang yang ada di negara tersebut. Kalau bicara pendapatan, ekonomi mikro bicara pendapatan individu. Kalau makro bicara pendapatan penduduk sebuah negara. Kalau tenaga kerja, mikro membahas jumlah pekerja di sebuah perusahaan. Ekonomi makro membahas pengangguran di sebuah negara. Jadi itulah kira-kira perbedaan dari ekonomi makro dan ekonomi